Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng benar-benar mengabaikan saudara senior Shao dan yang lainnya yang merasa kaget, takut, dan menyesal atas tindakan mereka sebelumnya. Chu Feng sama sekali tidak peduli dengan apa yang orang-orang pikirkan tentang dia, karena dia tidak menaruh mereka sama sekali di matanya. Di seluruh hutan bambu buang, hanya ada dua orang yang peduli dengan Chu Feng. Mereka adalah Li Xiang dan Lil Ming. Adapun apa yang perlu dilakukan Chu Feng sekarang, yaitu untuk membalaskan dendam keduanya. Mereka sama sekali tidak memiliki martabat. Jadi, sangat tidak mungkin untuk menginjak-injak martabat mereka. Namun, rasa sakit dan penderitaan yang mereka bawa kepada kamu semua, itu adalah hal-hal yang dapat kamu kembalikan. Silahkan, kamu bisa menghukum mereka seperti yang kamu inginkan, kata Chu Feng kepada Li Xiang dan Lil Ming. Bang, setelah mendengar kata-kata itu, salah satu murid hutan bambu emas di antara mereka menyadari bahwa ia akan menderita musibah. Dia dengan segera tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengambil keuntungan dari faktanya bahwa Chu Feng sedikit lengah, dan kemudian menggunakan teknik untuk menggali ke dalam tanah. Dia berusaha melarikan diri. Namun bagaimana mungkin, keterampilan yang tidak signifikan dari orang itu bisa lepas dari kesadaran Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng bahkan tidak bergerak. Justru sebaliknya, dengan hanya mendengus dingin, kekuatan bela diri yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Bas-bas. Setelah kekuatan bela dirinya muncul, cahaya segera mulai bersinar. Dalam sekejap, kekuatan bela diri berubah menjadi tangan emas cerah dan mempesona. Seperti seekor ular emas yang sangat besar, tangan itu mengebor tanah dan mulai mengejar orang yang melarikan diri. Menjerit. Ketika bumi berguncang, ketika tanah berguling-guling, banyak teriakan menyedihkan mulai terdengar dari tanah. Segera, tangan besar keemasan dan mempesona itu kembali ke permukaan. Pada saat yang sama, murid yang melarikan diri itu juga muncul kembali di depan orang banyak. Dia dikepal dengan kejam oleh tangan besar itu, yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng. Meskipun dia berjuang keras, tapi dia tidak dapat mencapai apapun. Seperti wanita yang baru lahir yang ditangkap oleh tangan orang dewasa, ia tidak berdaya dan tidak mampu berjuang dengan bebas. Bahkan selama orang dewasa itu menginginkannya, ia akan dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Peringkat 3 Raja Bela Diri, tentu saja kamu telah menyembunyikan kultivasimu, kata murid dari hutan bambu emas. Pada saat ini, Chu Feng telah meningkatkan jumlah kekuatan yang dia ungkapkan. Ini sangat mengejutkan para murid dari hutan bambu emas. Itu karena, kultivasi peringkat 3 Raja Bela Diri bahkan lebih kuat dari mereka. Mereka akhirnya menyadari, bagaimana Chu Feng ini mampu dengan mudah menekan mereka. Karena ternyata, kekuatan Chu Feng melebihi kekuatan mereka. Apa? Dia sebenarnya Martial King peringkat 3, dia sebenarnya sekuat itu. Seru orang-orang dari hutan bambu buang. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan murid hutan bambu emas itu, para murid dari hutan bambu buang dipenuhi dengan ketakutan, dan bahkan menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Jika mereka tahu bahwa Chu Feng memiliki kultivasi semacam ini, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani mengucapkan kata-kata penghinaan seperti itu kepadanya pada saat sebelumnya. Namun mereka yang tidak tahu bahwa kultivasi Martial King peringkat 3 yang diungkapkan Chu Feng kepada mereka, ini sebenarnya masih bukan kultivasi Chu Feng yang sebenarnya. Jika mereka tahu bahwa Chu Feng sebenarnya adalah peringkat 5 Martial King, memiliki metode khusus untuk meningkatkan kultivasinya, serta memiliki kekuatan pertempuran tingkat iblis dan mampu bertarung bahkan setengah kaisar bela diri, maka ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Wush wush wush. Tepat pada saat kerumunan tertegun, kilatan kedinginan bersinar melalui mata Chu Feng. Tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya,
itu benar-benar menjulur keluar dari tangan emas besar itu. Tangan-tangan kecil itu meraih lengan dan kaki murid itu. Setelah itu, tangan-tangan kecil itu mulai berputar. Dengan suara krek-krek-krek, dan gelombang jeritan terus-menerus, lengan dan kaki murid itu dipelintir terpisah dan kemudian dihancurkan menjadi berkeping-keping. Bukan hanya lengan dan kakinya yang menderita, bahkan tangan kecil yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng itu seperti pisau tajam. Di bawah kendali Chu Feng, mereka menusuk ke tubuh murid itu, dan dengan kejam menarik tulang belakang dan tulang rusuknya. Menjerit. Pada saat ini, tubuh murid itu berlumuran darah dan dia berteriak tanpa henti. Jeritan itu terdengar seperti jantung dan paru-parunya sedang terkoyak, dan bahkan lebih tidak enak didengar daripada tangisan babi yang sekarat. Namun meski begitu, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun rasa simpati padanya. Tangan emas besar itu melambai kembali, dan kemudian dengan kejam melemparkannya ke tanah. Lalu setelah itu, dia pun berkata, "Jika ada di antara kamu yang berani mencoba melarikan diri lagi, nasibmu akan sama dengan dia," ucap Chu Feng. Gluk-gluk. Melihat kondisi menyedihkan yang ditinggalkan murid itu, 34 murid yang tersisa menjadi begitu ketakutan, sehingga mereka mulai berkeringat dengan peluru dingin tanpa henti, dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani berpikir untuk melarikan diri lagi. Saudara junior, orang yang melukai murid-murid hutan bambu buangmu tidak ada di antara kita. Itu semua dilakukan olehnya sendiri. Dia adalah orang yang melakukan semua itu. Setelah merasa takut, seseorang menunjuk ke arah murid hutan bambu emas, dengan kultivasi peringkat 2 Raja Bela Diri. "Apa katamu, kamu benar-benar berani menuduh aku?" balas orang yang dituduh itu. Mendengar kata-kata itu, murid Golden Bamboo Forest yang dituduh oleh orang itu menjadi sangat marah, sehingga dia mulai mengepalkan giginya. Dia menggeram murid itu, dan bahkan mengeluarkan niat membunuh. Untuk benar-benar mengkhianatinya pada saat seperti itu, ia berharap bisa mencekik pengkhianat itu sampai mati. "Kamu," reaksi dari peringkat 2 Martial King itu sangat menakuti orang yang telah menuduhnya. Namun untuk melindungi dirinya sendiri, dia berhasil mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Aku hanya berbicara kebenaran. Bahkan jika kamu mengancam aku masih akan mengatakan yang sebenarnya." Itu benar, dialah yang melakukan semua itu. Semua itu dilakukan olehnya. Saudara junior, untuk setiap keluhan seseorang yang bertanggung jawab, dan untuk setiap hutang ada penagihnya. Jika kamu ingin mendapatkan keadilan, kamu harus membalas dendam padanya. Tolong jangan seret kami ke dalam masalah ini. Segera setelah itu, semakin banyak orang berdiri untuk mendorong semua kesalahan kepada murid hutan bambu emas itu. Bahkan murid hutan bambu emas lainnya mulai mencela dia. Dalam masa-masa yang mencekam seperti ini, demi mempertahankan diri mereka sendiri, mereka lebih memilih mengkhianati penderitaan mereka sendiri daripada menanggung penderitaan semacam itu. Saudara senior Li Xiang, apakah benar masalahnya seperti itu? Apakah dia benar-benar satu-satunya yang melakukan itu pada kalian berdua? Chu Feng bertanya kepada Li Xiang. Chu Feng sudah menduga sebelumnya, bahwa murid Golden Bamboo Forest yang menjadi biang keladinya. Itu karena, ada noda darah yang jelas di tubuhnya. Namun tidak pernah Chu Feng membayangkan bahwa, keadaan menyedihkan di mana Li Xiang dan Lil Ming ditinggalkan semuanya, itu ternyata hanya dilakukan oleh satu orang saja. Li Xiang mengangguk. "Kalau begitu, itu akan jauh lebih sederhana," ucap Chu Feng. Pada saat ini, ekspresi yang sangat sedingin es melintas di mata Chu Feng. Dia telah menahan amarahnya untuk waktu yang sangat lama hingga sekarang. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk melepaskannya. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng menyerangnya. Dia menjambak rambut murid itu, dan menariknya ke arah Li Xiang dan Lil Ming. "Hukum dia seperti yang kamu inginkan," kata Chu Feng. "Ini," seru keduanya. Namun, Li Xiang dan Lil Ming tertegun oleh adegan di depannya. Tidak hanya mereka ragu-ragu, bahkan ada ketakutan yang terlihat di wajah mereka.
Mereka yang telah disiksa dengan menyedihkan itu, memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap penyiksa di hadapan mereka. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Hehehe, saudara junior, kamu sudah melihatnya kan? Mereka tidak berani melakukan apapun kepada aku. Bagaimana kalau begini saja? Karena mereka sudah benar-benar pulih sekarang, aku akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan beberapa sumber daya kultivasi. Dengan begitu, mari kita lupakan masalah ini. Melihat bahwa Li Xiang dan Lil Ming memiliki ekspresi ketakutan di seluruh wajah mereka, murid itu benar-benar mulai tertawa puas. Pada saat ini, Chu Feng merasa tidak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Xiang dan Lil Ming akan sangat mengecewakannya. Namun pada akhirnya, Chu Feng segera berkata, "Orang-orang yang telah kamu rugikan adalah mereka. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, beritahu mereka. Saudara senior, saudara junior, akulah yang salah sebelumnya. Ini semua salahku. Tidak peduli apa, itu semua salahku. Kalian berdua, tolong maafkan aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikan kalian masing-masing 20 martial badge untuk masing-masing, dan itu untuk mengkompensasi kesalahan aku. Maafkan aku kali ini." Murid itu berkata kepada Li Xiang dan Lil Ming. Meskipun dia tampak tulus, tapi tidak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya. Dia tampaknya sedang bermain-main. Setelah mendengar kata-kata itu, Li Xiang dan Lil Ming sangat senang. Karena bagi mereka, 20 manik bela diri bukanlah jumlah yang kecil. Saudara junior Chu Feng, seperti yang aku lihat, dia cukup tulus. Melihat bahwa kami adalah sesama murid, bagaimana kalau kamu membiarkannya pergi kali ini? Li Xiang berkata kepada Chu Feng. Betul kakak senior Chu Feng, beri dia kesempatan, tambah Lil Ming. Baiklah, kalian berdualah yang memutuskan masalah ini sendiri, kata Chu Feng dengan nada kesal dan kecewa. Baik Li Xiang maupun Lil Ming, keduanya berhasil merasakan bahwa Chu Feng tidak senang dengan keputusan mereka. Namun setelah mereka saling melirik dan secara diam-diam bertukar komunikasi, mereka berdua beralih ke arah pelakunya, yaitu orang yang telah menyiksanya, dan kemudian berkata, "Jika demikian, kami akan memaafkanmu," ucap Li Xiang. "Hehehe, sangat bagus, aku akan memberimu 20 martial badge dengan segera," ucap si penyiksa itu. Melihat ini, murid penyiksa itu sangat gembira. Dia segera membuka kantong penyimpanannya, kemudian mengeluarkan 40 manik bela diri, dan menyerahkannya kepada Li Xiang dan Lil Ming. Adapun Li Xiang dan Lil Ming, mereka dengan senang hati menerima badge martial. Pada saat mereka menerima manik-manik bela diri, senyum senang diam-diam muncul di wajah mereka. "Hehehe, saudara junior, lihatlah, mereka sudah setuju untuk itu. Bisakah aku pergi sekarang? Bagaimana dengan ini, aku juga akan memberimu 20 manik bela diri." Murid itu berdiri, dan berkata kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Meskipun nada berbicaranya dengan Chu Feng dipenuhi dengan rasa takut, tapi dia memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Hahaha. Namun ketika dihadapkan dengan kepuasan murid ini, Chu Feng dengan anehnya malah tertawa. Tiba-tiba saja, ekspresinya berubah dingin, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, lalu pedang emas panjang terbentuk dari kekuatan marsial muncul di tangannya. Begitu pedang panjang itu muncul, rasa dingin bersinar di sekeliling mereka. Chu Feng memutar pergelangan tangannya, dan mengarahkan pedangnya yang panjang ke arah murid itu. Kemudian, dia mendorongnya ke depan. Cerot, pedang itu menusuk ke bahu kiri murid itu. Menjerit. Setelah pedang panjang tiba-tiba menusuk ke tubuhnya, murid itu sangat kesakitan sehingga dia mulai berteriak seperti babi yang disembelih. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangannya saat memegang pedang. Kilatan cahaya bersinar melintas, lalu darah berceceran di mana-mana. Bahu kiri dan lengan murid itu mendarat di tanah, dan tanya itu telah dipotong oleh Chu Feng. "Oh surga, ini," seru orang-orang. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Jangankan untuk yang lain, bahkan Li Xiang dan Lil Ming dibuat sangat terkejut.
Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa, setelah murid ini membayar kompensasi kepada Lil Ming dan Li Xiang, Chu Feng masih akan menyerangnya. Selanjutnya, serangannya juga sangat kejam. Kamu, ucapanmu tidak bisa dipegang. Murid itu menahan rasa sakitnya dengan kesulitan besar, dan kemudian mengutuk Chu Feng. Hahaha, tidak bisa memegang ucapanku ya, balas Chu Feng sambil tertawa dingin. Lalu setelah itu, dia pun berkata, sementara mereka memutuskan untuk membiarkanmu pergi, tapi itu tidak berarti aku juga sama. Saudara-saudara, aku ini, Chu Feng, bukanlah orang-orang yang sampah seperti kamu semua dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, ucap Chu Feng. Wush! Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang panjang di tangan Chu Feng sedikit bergetar. Saat percikan darah menyapu, salah satu bola mata murid itu telah ditikam oleh Chu Feng. Crot, menjerit. Hentikan, berapa banyak kompensasi yang kamu inginkan? Beritahu aku akan memberikannya kepada kamu. Tolong berhenti menyiksaku, ucap murid itu. Murid itu pun mulai panik. Dia menemukan bahwa Chu Feng benar-benar orang yang kejam. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan sangat menderita. Jadi untuk menghindari itu, dia benar-benar meminta Chu Feng untuk memberinya harga. Dia ingin mengimbangi Chu Feng untuk menyelesaikan masalah ini. Aku menginginkan hidupmu, balas Chu Feng. Tapi sayangnya, amarah Chu Feng tidak berkurang sedikit pun. Namun sebaliknya, amarahnya itu tumbuh lebih kuat. Pedang besar di tangannya berubah menjadi sinar dingin, dan kemudian menusuk ke paha murid itu. Setelah itu, pedang di tangan Chu Feng mulai meluncur ke bawah paha murid itu, lalu memotong otot, memotong urat nadi, dan membelah tulangnya. Dan dengan kejamnya, dia membelah kaki murid itu menjadi dua. Menjerit, berhenti, tolong berhenti. Aku mohon padamu, aku hanya diminta melakukan ini oleh orang lain. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu seharusnya tidak mengarahkan balas dendam kamu kepada aku, dan kamu harus menemukan penyebab utamanya di balik layar, ucap murid itu. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memiliki niat untuk membunuhnya, murid itu menjadi sangat ketakutan, dan benar-benar mengucapkan kata-kata mengejutkan itu. Bahkan Chu Feng sendiri sangat terkejut dengan apa yang dia katakan. Jadi dengan segera, dia pun bertanya. Diminta melakukan ini, siapa yang telah menyuruhmu? Dia adalah Li Xiao. Li Xiao dari hutan bambu tembaga, kata murid itu. Li Xiao, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dibuat terkejut. Itu karena, nama ini sangat akrab baginya. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi melihat ke arah Li Xiang. Adapun Li Xiang, ekspresinya juga sangat jelek. Itu karena, nama adik laki-lakinya yang jenius adalah Li Xiao. Itu benar, itu adalah adik laki-laki Li Xiang. Dia mengatakan kepada aku bahwa hukuman Li Xiang akan segera berakhir, dan dia akan segera kembali ke hutan bambu tembaga. Namun dia, Li Xiao, tidak ingin kakak laki-lakinya kembali ke hutan bambu tembaga, dan ingin agar saudara lelakinya yang sampah itu terus tinggal di hutan bambu yang terbuang ini untuk selamanya. Namun karena hubungan yang mereka miliki, dia tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri. Itulah sebabnya dia datang untuk mencari aku, dan meminta aku untuk melumpuhkan saudaranya sendiri, lalu membuatnya agar dia tetap berada di hutan bambu buang hingga menjadi sepotong sampah yang tidak berguna selamanya, kata murid itu. Kamu bohong, bagaimana mungkin adik laki-lakiku bisa mencoba menyakitiku? Teriak Li Xiang dengan meledak. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk memfitnah adiknya. Apakah aku berbohong atau tidak, kamu dapat menanyakannya kepada mereka. Mereka semua diminta datang oleh Li Xiao. Mereka semua tahu tentang ini. Terutama para murid dari hutan bambu tembaga, apakah kamu tidak mengenali mereka? Pergi dan tanyakan saja sendiri pada mereka tentang hal itu. Pergi dan tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, apa yang dikatakan adikmu Li Xiao tentang kamu di hutan bambu tembaga. Dia sama sekali tidak pernah menganggapmu sebagai kakak laki-lakinya. Ucap murid itu sambil menahan rasa sakit dengan susah payah, dan menunjuk ke arah murid-murid hutan bambu tembaga.
Melihat ini, Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada mereka. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Tanya Chu Feng. Li Xiang, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Pikirkan baik-baik tentang hal itu sendiri. Kamu telah dikirim ke hutan bambu buang selama 3 tahun hingga sekarang. Dalam periode waktu ini, apakah adikmu pernah datang mengunjungi kamu? Dihadapi dengan intimidasi Chu Feng, para murid hutan bambu tembaga berbicara dengan jujur. Pada saat ini, Li Xiang menjadi terdiam. Memang benar, dalam 3 tahun sejak dia dikirim ke hutan bambu buang, selain saat dia pergi mencari adik lelakinya, dia belum pernah melihatnya lagi. Lebih jauh lagi, sejak dia pergi mencari adik laki-lakinya dan memintanya untuk membantu murid-murid hutan bambu buang, adik lelakinya menggunakan segala macam alasan untuk menolak bertemu dengannya. Dengan kata lain, dia tidak melihat adik laki-lakinya selama 3 tahun hingga sekarang. Tidak mungkin, ini pasti bohong. Mengapa adik lelaki aku ingin menyakiti aku? Tidak ada alasan baginya untuk menyakiti aku, ucap Li Xiang. Namun sayangnya, bahkan dengan ini, Li Xiang masih menolak untuk percaya bahwa ini adalah kebenaran. Li Xiang, ini adalah kebenarannya. Saat itu, ketika kamu menyinggung Zhao Yunao, sebenarnya juga saudaramu yang dengan sengaja mengatur itu. Dia adalah biang keladinya, orang yang mendorongmu ke hutan bambu buang ini yang penuh dengan sampah. Beberapa murid dari hutan bambu tembaga segera berbicara. Tidak, itu tidak mungkin, kamu pasti bohong padaku. Li Xiang menolak untuk mempercayai mereka. Li Xiang, tidak ada alasan bagi kami untuk membohongimu. Sebenarnya di masa lalu, aku juga tidak mengerti mengapa, ketika bakat kamu lebih rendah darinya, mengapa dia ingin memperlakukan kamu seperti ini. Karena itulah, aku sengaja bertanya padanya tentang hal itu. Adapun tanggapannya, keluarga kamu memiliki tradisi untuk hanya menempatkan putra sulung sebagai kepala keluarga berikutnya, dan tidak pernah menempatkannya kepada putra yang lebih muda. Jadi, terlepas dari seberapa berbakat Li Xiao, seberapa besar kultivasinya melampaui milikmu, kamu tetaplah yang akan mewarisi kepala keluarga dari ayahmu. Itulah sebabnya Li Xiao menolak untuk menerima kenyataan itu. Itulah sebabnya juga, dia sengaja mengatur semua ini untuk menyakitimu. Apa yang dia inginkan tidak lebih dari mampu mewarisi posisi kepala keluarga Li kamu, tambah murid koper bambu forest itu. Gabruk, mendengar kata-kata itu, Li Xiang langsung jatuh berlutut. Matanya menjadi redup dan pucat. Dia tidak bisa menggumamkan satu kata pun, karena dia telah menerima kejutan mental yang sangat besar. Pada saat ini, para murid itu menoleh ke arah Chu Feng dan mengatakan kepadanya, "Saudara junior, tolong lihatlah. Apa yang kami katakan ini sudah jelas dan benar. Semua ini didorong oleh adik laki-laki Li Xiang, yaitu Li Xiao. Bagi setiap keluhan seseorang harus bertanggung jawab, dan untuk setiap hutang pasti ada penagihnya. Jika ada pembalasan yang ingin kamu selesaikan, kamu harus menemukan Li Xiao untuk menyelesaikannya." Ucap mereka semua yang telah menemukan betapa menakutkannya Chu Feng ini. Dengan demikian, mereka ingin segera meninggalkan tempat ini, lalu menjauh dari Chu Feng, dan tidak tersiksa seperti dua murid dari hutan bambu emas. Bahkan jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab ini. Namun melihat bahwa kamu telah mengatakan yang sebenarnya, dan sikap kamu agak tulus, aku akan memberi kamu semua kesempatan. Karena hutan bambu buang ini telah menjadi berantakan dengan bau kotoran di seluruh tempat seperti tempat sampah, dan itu disebabkan oleh kalian semua. Dengan demikian, tidak mungkin bagi aku untuk membiarkan kamu semua pergi secara gratis, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun, senyumnya hanya membuat hati para murid itu menggigil, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak akan melepaskan mereka dengan mudah, dan bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari kesengsaraan mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.